nih Kak Jeremy ini berarti sebagai product manager. Udah pasti banyak dong proyek atau mungkin ada proyek yang sedang dijalani. Nah, di antara itu sendiri ada gak sih Kak proyek yang paling berkesan gitu? Paling berkesan itu mungkin, project sebelumnya. Jadi ini kurang lebih baru kelar sebulanan yang lalu. Jadi kami bikin aplikasi buat, mmm, buat ngerimain orang kapan harus nge-apply sunscreen, nge-reapply sunscreen. Jadi berdasarkan tipe kulit, berdasarkan level UV, berdasarkan SPF-nya, dan di situ kami research-nya banyak banget. Banyak. Jadi bukan cuman ngoding doang, bukan cuman ngedesain doang, tapi kami ngabisin 3 4 minggu tuh, 2 3 minggu buat untuk research doang. Kami baca sampai 15 papers yang dating back sampai 1980-an. Kami turun ke lapangan, kami sampai, ke dive school, kami tanya orang-orang yang biasanya sampai 10 12 jam di bawah matahari. Itu asik banget sih. Ya. Oke, berarti sangat panjang ya prosesnya untuk Iya. membuat sebuah project itu sendiri. Nah, Iya. berarti udah pasti ada dong ya Kak kayak hubungannya dari ilmu sistem informasi yang pernah Kakak dapat dari project ini atau project sebelumnya. Boleh gak Kak ceritain gitu? Apa sih ilmu sistem informasi yang sangat berhubungan dengan di sini gitu? Mmm. Mungkin bukan cuman untuk pekerjaan di sini ya, tapi menurut aku ada satu konsep utama yang diajarin di jurusan sistem informasi itu yang universal buat semua pekerjaan dan semua industri. Yaitu ada namanya mata kuliahnya Information System Concept. Salah satu contohnya itu jadi ngebelajar charting, bikin flowchart atau kayak bisnis proses. Menurut aku mempelajari hal-hal seperti itu tuh universal buat dipakai di pekerjaan apapun untuk ngerti proses bisnis ini kayak gimana sih, proses case ini kayak gimana sih, dan dari situ itu juga ngelatih problem solving. Karena kalau kita udah tahu cara nge-mapping bisnis proses, nanti kita tahu, oh ada permasalahan tuh di prosesnya ini, jadi kita fokus ke sini aja gitu. Kalau proses ini tuh stakeholder-nya siapa aja, prosesnya apa aja untuk setiap stakeholder, kayak gitu sih. Oke, berarti banyak banget ya yang sangat berhubungan dengan project atau Devil Academy ataupun di industri lain gitu. Iya. Mungkin kita ngomong lagi nih, balik lagi ke kolaboratif. Menurut kakak apa sih nilai sukses di lingkungan kolaboratif itu sendiri, terutama di Apple Academy? Utamanya sih tentunya komunikasi. Paling utama sih sebenarnya itu ya, karena untuk berkolaborasi tanpa komunikasi itu kayaknya hampir nggak mungkin. Jadi, kalau ada sesuatu yang salah, harus ngomong, kalau ada sesuatu yang benar, harus diapresiasi. Kalau ada sesuatu yang salah dan diomongin pun, harus melihat dan memperhatikan bahasanya bagaimana, intonasinya bagaimana, pastikan lawan bicara nggak tersinggung, ya kan? Karena kalau misal ibaratnya kalau keharmonisan timnya udah hancur, itu untuk kerja ke depannya bakal susah. Dan berkolaborasinya juga bakal sulit. Jadi yang utamanya komunikasi sih. Oke, berarti emang paling penting sih ya, apalagi di apa product manager gitu ya. Komunikasi itu emang paling penting karena berhubungan dengan kolaborasi dengan orang-orang ya Kak ya. Iya, bener. Apalagi dengan berbagai background berbeda dan mungkin sifat-sifatnya pun berbeda. Dan di situ kita harus beradaptasi gitu ya Kak. Bagaimana caranya kita untuk menyampaikannya gimana gitu. Mungkin dari kesimpulan tadi seperti itu. Nah, terakhir nih Kak, untuk banyak banget nih kan ya mahasiswa sistem informasi yang pasti ingin juga nih apa ya berkarir di dunia teknologi. Menurut Kakak boleh dong Kak kasih pesan kayak atau motivasi dari Kakak untuk mereka semua gitu. Mmm, ini aku dapat dari senior Binusian juga, kayaknya ini dikasih sama anak B24 apa B23, ya kan. Ini, nasihatnya yang paling nempel, yaitu sebelum kita enrichment atau minimal sebelum kita mulai magang, itu setidaknya kita tahu mau meniti karir tuh arahnya minimal ke mana. Jadi kita tahu skill mana yang harus kita pelajari,
networkingnya harus ke siapa, kayak materi-materi apa, kayak berita-berita apa yang harus kita baca biar kita up to date dan relevan terhadap industri tersebut. Dan kalau misalnya itu udah dapet, itu bakal lebih mudah aja buat meniti karir dibandingkan kita banyak skill yang universal, yang generalis, karena sistem informasi itu kan jurusan yang generalis ya. Kalau misalnya kita jurusannya udah generalis tapi kita nggak milih skill yang spesifik atau industri spesifik, itu di akhirnya bakal kayak eh kerja apapun terserah deh, yang penting dapat kerja. Itu kan kurang optimal ya. Jadi itu sih, minimal sebelum magang atau sebelum lulus sudah tahu arahnya mau kemana. Oke, mungkin bisa dibilang kita harus ngerencanain dulu ya Kak ya, dari Iya, harus dirancang. bagaimana sih gitu nanti ke depannya dan harus juga dilakukan persiapan-persiapan. Bener. Nggak harus di list secara pasti sih. Lebih tepatnya ada gambaran aja gitu lah. Oke, sangat insightful banget sih tadi pembicaraannya dan ya mungkin bisa diambil tuh pelajarannya bagi binasian yang akan memulai untuk berkarir nantinya di bidang teknologi gitu. Mungkin sepertinya sudahi dulu sesi kali ini. Terima kasih untuk Kak Jeremy dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehat selalu ya Kak. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you.